Benarkah Ainul Hayat berada di segitiga Bermuda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galur Uli. Dalam channel ini akan menguak seputar hari kiamat, tanda kiamat, dan hal-hal yang berhubungan dengan kisah Islami. Mohon dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan apabila bahasan kami bermanfaat. Dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada saudaraku atas kesempatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ainul Hayat yang sering disebut sebagai air abadi atau mata air kehidupan adalah konsep misterius yang merujuk pada sumber air suci yang diyakini memberikan kehidupan panjang atau abadi bagi siapa saja yang meminumnya. Menurut beberapa riwayat dan tafsir ulama, air ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga peminumnya tidak akan mati hingga hari kiamat. Konsep ini bukanlah fiksi semata, melainkan bagian dari kisah akhir zaman yang bertujuan mengajarkan hikmah tentang ketergantungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada keabadian duniawi. Namun, lokasinya bersifat rahasia dan tersembunyi, sehingga tidak ada petunjuk pasti yang bisa diikuti secara fisik. Berikut penjelasan lengkap berdasarkan sumber-sumber Islam. Keyakinan Raja Ferdinand. Menurut catatan sejarah, Raja Ferdinand sangat meyakini keberadaan mata air keabadian ini. Ia menganggap apa yang tertulis di dalam kitab serta manuskrip kuno tidak mengada-ngada, sehingga ia menunjuk Ponce de Leon untuk melakukan ekspedisi guna menemukan keberadaan Fountain of Youth. Ahli sejarah memperkirakan Ponce de Leon lahir pada tahun 1474 Masehi. Pada September 1493, ketika Christopher Columbus melakukan ekspedisi, Ponce turut terlibat di dalamnya. Pengikut ekspedisi tersebut yaitu 1.200 pelaut, kolonis, serta prajurit. Ainul Hayat dalam Islam. Di dalam Islam, Fountain of Youth adalah Ainul Hayat. Legenda dan kisah Ainul Hayat tersebut mencuat usai salah satu pengawal terbaik yaitu Raja Zulkarnain berhasil mencapai mata air ini. Ainul Hayat dan Nabi Khidir alaihissalam. Ainul Hayat pertama kali dikaitkan dengan kisah Nabi Khidir alaihissalam atau Zulkifl alaihissalam dalam beberapa penafsiran. Menurut cerita yang diriwayatkan oleh ulama seperti Ibnu Abbas dan yang dikutip Al-Quran, Nabi Khidir dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari air ini sebagai ujian. Malaikat Jibril alaihissalam memberitahu kepada Nabi Khidir tentang keberadaan Ainul Hayat yang digambarkan sebagai mata air paling suci di bumi. Siapapun yang meminum seteguk darinya akan hidup abadi, bebas dari kematian hingga kiamat. Nabi Khidir akhirnya menemukannya setelah perjalanan panjang dan ia meminumnya, sehingga umurnya panjang hingga kini. Beberapa ulama lain menjelaskan bahwa kisah ini berasal dari hadis dan riwayat Israiliyat, cerita dari tradisi Yahudi Kristen yang diadopsi oleh Islam dengan syarat. Malaikat menjelaskan lokasi Ainul Hayat sebagai tempat yang gelap dan tersembunyi, menandakan bahwa itu bukanlah lokasi biasa yang bisa dicapai dengan usaha manusia semata. Air ini juga disebut sebagai Fountain of Youth dalam konteks legenda global, tapi dalam Islam ia melambangkan rahmat Allah yang eksklusif.
Nabi Khidir adalah salah satu dari para nabi yang kisahnya tertulis abadi di dalam kitab suci umat Islam atau Al-Quran. Nabi Khidir alaihissalam merupakan sosok nabi yang misterius serta terkenal karena ilmu laduninya. Lokasi Ainul Hayat. Beberapa hikayat mengatakan, sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, Allah menurunkan sejumlah tetesan air dari surga ke dunia ini. Kemudian, salah satu tetesan dari mata air surga tersebut selanjutnya berubah menjadi Ainul Hayat atau mata air keabadian yang sangat populer hingga detik ini. Tidak ada lokasi geografis pasti yang disebutkan dalam sumber Islam Sahih, karena Ainul Hayat sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian iman. Beberapa riwayat memberikan petunjuk yang samar, yaitu di tempat gelap dan tersembunyi. Disebutkan sebagai berada di suatu wilayah yang gelap gulita, mungkin saja di dasar laut, gua rahasia, atau dimensi gaib yang tidak bisa diakses oleh manusia biasa. Nabi Khidir harus menyelam atau menembus kegelapan untuk mencapainya dengan bantuan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tafsir menghubungkannya dengan wilayah sekitar Makkah atau Madinah, atau bahkan di balik Ka'bah, tapi ini spekulatif. Lainnya menyebutkan di lautan atau pegunungan terpencil, mirip legenda Fountain of Youth di Florida yang diceritakan dalam kisah Nabi Iskandar. Namun, dalam Islam, lokasi pastinya hanya diketahui oleh Nabi Khidir dan malaikat. Air ini bukan untuk dicari secara sembarangan. Hanya orang-orang pilihan seperti Nabi Khidir yang diizinkan. Upaya mencarinya tanpa petunjuk ilahi bisa berujung fitnah atau azab, seperti yang dialami pengikut Nabi Iskandar yang gagal menemukannya. Pencarian Ainul Hayat dan Raja Zulkarnain. Kisah Nabi Khidir yang bisa berumur panjang karena meminum air Ainul Hayat bersumber dari sebuah riwayat As-Salabi yang didasarkan pada Imam Ali radhiyallahu anhu pada kitab Bada'i Az-Zuhur. Dalam riwayat tersebut dikisahkan tentang keagungan Raja Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain merupakan raja agung yang mampu menaklukkan dunia timur dan barat. Meski kekuasaannya luas, tidak lantas menjadikannya sombong dan semena-mena. Justru sebaliknya, Zulkarnain menjadi salah satu raja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, di sekitar tahun 322 sebelum Masehi, Zulkarnain berjalan di atas bumi menuju ke tepi belahan bumi yang lain. Sebutan saat ini dikenal dengan istilah Timur dan Barat. Dalam perjalanan tersebut, Allah mengutus malaikat Rifail untuk mendampingi Zulkarnain. Di tengah perjalanan, Zulkarnain berkata kepada malaikat Rifail, "Wahai malaikat Rifail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rifail kemudian menjawab, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya, ada yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya, dan ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar jawaban malaikat Rifail tersebut, Zulkarnain termenung. Di benaknya muncul keinginan untuk melakukan ibadah yang sama seperti halnya para malaikat. Zulkarnain memang diketahui sebagai raja yang senang melakukan ibadah kepada Allah. Di tengah ketermenungannya, malaikat Rifail kemudian berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi. Namanya Ainul Hayat. Barang siapa meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, atau sehingga ia memohon kepada Allah agar dimatikan." Zulkarnain kemudian menjadi penasaran dan bertanya lagi kepada malaikat, "Apakah kau tahu di mana tempat Ainul Hayat itu?" Malaikat Rifail pun menjawab,
bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah mendengar penjelasan malaikat Rifa'il tentang Ainul Hayat, maka Zulkarnain segera mengumpulkan para alim ulama dan bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat. Tetapi mereka menjawab, kami tidak tahu kabarnya. Namun di antara mereka ada seorang alim yang menjawab, sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam. Ia berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap. Ketika Zulkarnain bertanya di mana tempat bumi yang gelap itu, orang alim itu pun menjawab lagi, di tempat keluarnya matahari. Menurut beberapa penafsiran, orang alim yang disebut adalah Nabi Khidir yang ikut dikumpulkan Zulkarnain bersama orang-orang alim lainnya. Kemudian Nabi Khidir menjadi salah seorang yang diajak oleh Zulkarnain dalam ekspedisinya mencari sumber mata air Ainul Hayat tersebut. Nabi Khidir pun diketahui menjadi salah satu yang memimpin pasukan. Mengutip dari Janibal Ma'rifat oleh Dafiq Rahman, mereka menempuh perjalanan jauh untuk mencari Ainul Hayat hingga menjumpai tempat keluarnya matahari tepat pada arah kiblat. Mereka diketahui melakukan perjalanan selama 12 tahun. Begitu sampai di tepi bumi yang gelap itu, dikisahkan gelapnya seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian Zulkarnain masuk ke tempat tersebut dengan didampingi oleh Nabi Khidir. Saat mereka berjalan, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir. Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang dan Ainul Hayat itu aku khususkan untuk kamu. Setelah mendapatkan wahyu tersebut, kemudian Nabi Khidir berjalan menuju ke sebelah kanan jurang dan didapati olehnya Ainul Hayat yang dicarinya itu. Kemudian Nabi Khidir melepas pakaiannya dan menuju Ainul Hayat tersebut untuk mandi dan meminum airnya. Kemudian setelah mandi dan minum air Ainul Hayat, ia pun menemui Zulkarnain yang tidak pernah tahu kejadian tersebut. Sementara Zulkarnain dikisahkan berkeliling selama 40 hari di tempat yang gelap gulita itu tanpa berhasil menemukan letak Ainul Hayat. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan berkat Ainul Hayat tersebut, Nabi Khidir diketahui masih hidup dan keberadaannya masih ada di bumi hingga saat ini. Pada dasarnya, tidak terdapat hadis sahih dalam ajaran Islam mengenai kepergian Nabi Khidir dan Raja Zulkarnain untuk menemukan air Ainul Hayat. Kisah Ainul Hayat ini juga diceritakan dalam Israiliyat. Israiliyat merupakan kisah-kisah yang sering dituturkan oleh orang-orang Yahudi yang memeluk Islam. Meski menarik, kisah Ainul Hayat mengajarkan bahwa keabadian sejati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang minum air ini pun tetap tunduk pada kehendaknya, dan umat Islam diajarkan untuk fokus pada surga abadi. Demikianlah bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.